Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya berkata Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahallah, wal imamu Ahmadu rahimahallahu yaqul, dan al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhabuna ila ra'yi Sufyana. Aku merasa heran dengan suatu kaum yang mereka mengerti tentang sanad dan kesahihannya. Yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Mereka tetap berpendapat dengan ra'yi Sufyan, yakni pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri yang dimaksudkan. Karena Sufyan ada Sufyan bin Uyainah juga, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimana wa rahimahullah. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah yang maha tinggi berfirman, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah mereka takut an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Surat An-Nur. Kata Imam Ahmad rahimahullah, atadri mal fitnah? Tahukah engkau apa maksudnya fitnah pada ayat ini? Kata beliau, al-fitnatu syirk. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan. Kenapa kesyirikan? La'allahu idza radda ba'da qawlihi, yakni ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yaka'a fi qalbihi syai'un minaz zaygh fayahlik.
Karena bisa jadi apabila dia menolak sebagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yaka'a fi qalbihi syai'un minaz zaigh fayahlik, bisa terjadi pada dirinya sesuatu dari penyimpangan, fayahlik, sehingga dia binasa karena penyimpangan itu. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, di ucapan Imam Ahmad rahimahullah ini diletakkan oleh Syekh Shalih Fauzan di bawah pembahasan tentang ijtihad fikhiyah yang nampak padanya dalil dari di salah satu di antara dua pendapat. Artinya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sendiri merasa heran terhadap pengikut-pengikut Sufyan Ats-Tsauri rahimana wa rahimahullah. Dikala itu yang mereka sendiri telah mempunyai bekal pengetahuan, kemampuan untuk memilah riwayat-riwayat hadis, dan mereka tahu tentang hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif, tapi mereka tetap ta'assub, fanatik terhadap pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Sampai-sampai kalau pendapat Sufyan Ats-Tsauri itu menyelisihi nas yang sareh, tegas dan jelas, mereka akan membawa nas itu kepada pemahamannya Sufyan Ats-Tsauri. Mereka mengatakan ya tidak mungkin Sufyan Ats-Tsauri tidak tahu nas ini, tidak mungkin. Dia alim besar, dia pasti tahu tentang nas ini. Ya, dia kada, demikian. Jadi ya tetap pendapat dia ini pasti dibangun di atas ilmu, begitu. Iya. Maka kita katakan na'am, pendapat setiap alim, apalagi para ahli mujtahid, itu pasti mereka membangun pendapat-pendapat mereka di atas ilmu. Ya, di atas dalil. Hanya saja terkadang di antara mereka itu mempunyai metode-metode pendalilan yang mereka masih menganggap dalil itu sesuatu selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Paham maksudnya? Ya, jadi ada sebahagian imam itu yang menganggap bahwa amalan Al-Quran itu dalil, sepakat ya. Kemudian sunnah yang sahihah itu dalil, sepakat. Ijma' juga sepakat, dalil. Tapi kadang mereka menempatkan posisi keempat ini. Ada posisi kelima juga bahkan dijadikan dalil. Misalnya qiyas. Ada sebagian ulama mengatakan qiyas yang sahih dalil. Sebagian ulama yang lain mengatakan qiyas mutlak bukan dalil. Jadi ketika mereka beralih dari tiga dasar dalil ini ke dasar yang keempat, itu mereka berselisih. Sehingga ada yang menetapkan istimbat hukum itu dengan qiyas, ada yang menolak istimbat hukum dengan qiyas. Paham ya? Itu pertama. Ada yang juga mempunyai dasar pendalilan yang kelima, yaitu amalan penduduk sebuah negeri. Ada sebahagian imam mengatakan, oh ini amalan penduduk Madinah itu hujjah. Ada yang mengatakan amalan penduduk Irak hujjah. Ada yang mengatakan penduduk Syam hujjah. Ada yang mengatakan penduduk Hijaz hujjah. Sehingga kalau dia mendapatkan satu persoalan yang
belum jelas tegas dalil kepada dia, atau terkadang mungkin ada dalil tetapi dalil itu dianggapnya menyelisihi amalan penduduk negeri yang dia tetapkan sebagai hujjah, maka biasanya dia tolak hadis tersebut karena dia katakan bertentangan dengan penduduk sebuah negeri yang dia yakini amalan penduduk negeri itu adalah hujjah. Mahfum ya kawan? Maka disinilah kemudian menyebabkan perselisihan di antara para ulama dan terkadang menyebabkan kekeliruan dalam beristimbat. Contoh, Al-Imam Malik rahimahullah di dalam kitab Al-Muwatta pada kitabus Siyam, setelah menyebutkan beberapa hadis kemudian di masalah-masalah yang berikut. Jadi uslubnya kitab Al-Muwatta itu kitab hadis, tapi uslubnya itu ada masalah di dalam. Jadi setelah menyebutkan hadis, kemudian ada disebutkan di situ lagi Imam Malik ditanya tentang ini begini apa jawabannya, masalah-masalah begitu fikih. Nah itu beliau menyebutkan di situ bahwa puasa Syawal 6 hari itu tidak ada. Beliau menolaknya. Kenapa beliau menolaknya? Karena beliau mengatakan tidak ditemukan perkara ini, amalan ini diamalkan oleh penduduk Madinah. Mahfum ya ikhwan? Jadi beliau menganggap bahwa tidak ada puasa 6 hari bulan Syawal itu apa itu? Bid'ah. Ini tidak ada kita dapati satu alim pun di penduduk Madinah ini yang melakukan ini. Begitu. Mahfum ya? Padahal kalau kita teliti lagi lebih jauh, ternyata hadis tentang puasa Syawal itu ada dalam kitab sahih. Iya. Nah, paham ya kawan? Kalau ditanyakan Ustadz, kenapa amalan penduduk negeri itu terkadang dijadikan sebagai hujjah oleh sebahagian imam? Karena asumsinya begini, asumsinya seperti penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu tempat tinggalnya orang-orang alim. Di zaman itu ada para sahabat alim. Di Kufa tempat tinggalnya orang alim. Ya. Sehingga amalan-amalan kaum muslimin di sana itu pasti bersumber dari amalan-amalan orang-orang alim ini. Ya. Di Kufa ada majelisnya Ibnu Mas'ud, ada majelisnya Abu Musa al-Ash'ari, ya. Di Makkah ada majelisnya Ibnu Abbas, ada majelisnya Ibnu Umar, ya. Begitu dan seterusnya. Jadi amalan-amalan kaum muslimin di sana itu pasti bersumber dari orang-orang alim ini di kalangan para sahabat. Begitu maksudnya. Paham ya? Kayak macam kita di Torik ini. Oh, Torik itu ikonnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Salafiyun sejati di Torik. Jadi apa-apa yang dilakukan di Torik bisa jadi itu dalil bagi orang awam. Iya. Kalau dia belum tahu dalil, itu pasti dalil. Kenapa itu pasti dalil? Di sana jenggotannya panjang-panjang semua. Di sana bawa bukunya setiap hari, ngaji tebal-tebal. Walaupun ada yang ngaji nggak bawa buku. Tapi apa di sana orang-orang yang semangat ngaji. Ada ngaji ba'da subuh, ada ngaji ba'da asar, ada ngaji ba'da maghrib, ada ngaji ba'da isya, ngaji semuanya. Jadi tidak mungkin mereka lakukan sesuatu tidak ada dalil. Begitu. Mahfum ya? Nah, atas dasar inilah di beberapa poin itu para ulama sering terjadi perbedaan ijtihad dan sering ada amalan-amalan yang dibangun tidak di atas dasar dalil yang sahih. Itu maksudnya. Mahfum ya ikhwan? Sehingga para ahli hadis dari belakang kemudian mulai muncul, oh ini Imam Malik kenapa mengatakan ini bid'ah? Mereka cari tahu
Oh ternyata ini karena beliau menganggap amalan ini tidak dikenal oleh penduduk Madinah. Tapi apa benar ini bid'ah atau bukan? Cari tahu. Oh ternyata amalan ini tersebut dalam kitab sahih. Jadi pendapat Imam Malik dalam bab ini ada dalil yang sareh, yang nampak lebih daripada pendapat atau ijtihad beliau. Maka ijtihad beliau itu ditinggalkan, dinyatakan marjuh wa mardud, lemah dan tertolak, gitu. Mahfum ya? Tapi yang mengatakan itu siapa? Ya bukan kita, bukan kita. Kalau kita itu kelas TK, anak TK lawan kelas profesor, ya itu tidak mungkin. Tapi yang mengatakan itu adalah ulama-ulama yang selevel dengan Imam Malik pula. Kita ini nukil doang, ya. Kita membaca, mengkaji, lalu menukil, ya, mengkaji pendapat-pendapat tersebut, sisi kebenarannya, lalu kita yakini yang ada di situ dalil-dalil yang sareh, begitu. Mahfum ya? Baik. Begitu juga para ulama terkadang mereka membangun dalil-dalil pendapat-pendapat mereka itu di atas dalil-dalil. Hanya saja sebahagian ulama mereka masih sampai pada tahap mengumpulkan dalil saja, belum memeriksa. Iya, dalam sepanjang perjalanan belajarnya itu dia mendengarkan hadis, dalil, dia menghafal dengar hadis, dia menghafal. Ada yang mencatatnya di buku-buku mereka. Lalu dari apa yang dia dengar itu kemudian dia menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Dalilnya itu yang dia dengar, tapi dia sendiri belum melakukan penelitian apa hadis ini sahih atau tidak sahih. Itu pertama. Iya. Mahfum ya? Yang kedua, bisa jadi dalam pandangan dia hadis ini sahih. Bisa jadi dalam pandangan dia hadis tersebut sahih, sehingga dia membangun sebuah kesimpulan hukum dengan hadis tersebut. Namun kemudian diteliti lagi oleh ulama-ulama yang mempunyai syarat-syarat dalam pensahihan hadis itu yang lebih ketat, maka mereka mengatakan, oh dasar ini memang ada hadisnya, tapi hadis ini dhaif karena demikian. Memang dia mensahihkan, tapi dia keliru dalam mensahihkan hadis ini. Maka dari situ nampaklah kebenaran bahwa oh pendapat ini memang ada dasarnya, tapi dasarnya dhaif. Begitu. Paham ya? Oleh sebab itu disitulah terjadi kekeliruan dalam ijtihad. Makanya kita katakan, lah Ustaz kan alim-alim besar itu tahu hadis, tahu dalil, iya tahu, tapi itu masalahnya. Sehingga terkadang mereka keliru dalam menyimpulkan sebuah kesimpulan hukum. Nah, bagi para peneliti belakangan, ulama-ulama belakangan, mereka wajib mencari tahu tentang dasar-dasar pijakan dari pendapat-pendapat itu, sehingga mereka menyimpulkan mana pendapat yang dibangun di atas dalil-dalil yang tegas lagi jelas. Iya, paham ya? Kalau kondisinya seperti ini, maka wajib bagi setiap orang yang telah nampak padanya satu dalil yang tegas dalam satu masalah untuk kembali kepada dalil tersebut dan meninggalkan ijtihad yang keliru dalam bab tersebut. Iya, paham ya kawan? Maka dari itu Imam Ahmad mengungkapkan keheranannya, yaitu ketika ada pengikut-pengikut yang ta'assub kepada Sufyan Ats-Tsauri. Mereka tahu hadis ini sahih, tapi mereka tetap berpendapat dengan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Mereka meninggalkan nas yang sareh. Ya, maka kata beliau, ya, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu. Aku merasa heran dengan suatu kaum yang mengerti tentang sanad dan sahihnya. Yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Mereka tetap berpendapat dengan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, padahal Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi
antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu takut ditimpakan kepada mereka musibah, fitnah, atau ditimpakan kepada mereka adab yang pedih. Fitnah adalah kesyirikan, yakni kalau dia menyelisihi sunnah Nabi yang sarih, ya, itu bisa terjadi pada dirinya penyimpangan. Nah, kalau terjadi pada penyimpangannya, maka dia bisa binasa dengan itu. Dulu ada beberapa kisah, ya, yang terkait dengan menyelisihi perintah Rasul ini. Disebutkan oleh Al-Alama Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, kisah yang ma'ruf, yakni ketika ada seseorang yang mencoba untuk menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mencuci tangan ketika bangun dari tidur sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Idza staiqadha ahadukum min manamihi aw min naumihi fala yakmis yadahu fil ina'i. Apabila salah seorang dari kalian itu bangun dari tidurnya, maka janganlah langsung dia celup tangannya di dalam air yang ada bejana yang ada air, hatta yaksilaha thalatha, sampai dia cuci tangannya itu 3 kali baru dia boleh mencelupkan tangannya. Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Jadi orang ini mengatakan, saya tahu di mana tangan saya bermalam. Ditanyakan, di mana tanganmu bermalam? Ya di kasur. Orang tidur di kasur, ya tangannya bermalam di kasur. Nggak mungkin tidur di kasur tangannya bermalam di pasar, nggak mungkin. Ya, apa yang terjadi? Orang ini tidur pada malam itu dan Allah memberikan azab kepadanya nyata. Langsung tangannya itu masuk ke dalam lubang duburnya sepanjang ini. Ya, nah Allah memberikan dia azab yang nyata langsung. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Nah, begitu pula ketika disebutkan di dalam bab tentang pembahasan adab-adab makan, itu ada hadis. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, ada seorang sahabat makan dengan tangan kiri. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, samillah, ucapkanlah bismillah, wa kul mimma yalik, makanlah dari yang dekat, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Dia katakan, ya Rasulullah, saya ini kidal, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma mana'aka illa kibr. Tidak ada yang mencegah engkau, tidak ada yang membuat engkau rasa berat makan dengan tangan kanan itu kecuali kesombongan. Apa yang terjadi? Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa orang ini tangannya seketika lumpuh, tidak bisa mengangkat, bergerak kecuali untuk makan aja tangannya. Iya. Nah, maka ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti nyata. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hendaklah mereka takut ditimpakan kepada mereka fitnah atau adab yang pedih. Nah, kemudian begitu pula disebutkan tentang biografi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Hurairah dilecehkan terkait dengan hadis idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum, apabila lalat jatuh di bejana salah seorang dari kalian, ya, maka hendaklah falyakmishu liyanzi'hu, dia celup baru dia buang, karena pada salah satu sayap lalat itu ada racun, dan pada salah satu sayapnya ada syifa, ada penawarnya. Lalu dia katakan, ini tidak benar Abu Hurairah ini, masa pada sayap lalat itu ada obat,
ada penawar, tidak mungkin. Kalau saya pelalat ada racun ya maklum, ya dimaklumi dari bagaimana kehidupannya lalat tersebut, ya. Tapi kalau pada saya pelalat ada obat, ini tidak benar, ini tidak benar. Abu Hurairah ini demikian, ya, pengangguran, gak ada kerjanya, cuma tidur di masjid, ya. Semasa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Dia lagi asik-asik menghina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba jatuh ular besar dari masjid itu, dari atap masjid, dan ular itu kejar dia. Lari sepanjang majelis ilmu itu, lari, dan orang-orang mengatakan tub ilallah wastaghfirillah. Ya, bertobat kepada Allah, beristighfar. Ya, orang ini lari sambil beristighfar, hilanglah ular tersebut. Ya, subhanallah. Jadi orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Jadi ikhwan, di dalam perkara agama ini tidak ada yang lebih tinggi bagi orang-orang yang belajar agama, bertakarrub kepada Allah, melainkan tujuannya adalah keselamatan. Sehingga apapun di dalam praktek ibadahnya atau di dalam kehidupan ilmiahnya, ketika dia berusaha untuk membangun sebuah keyakinan tentang satu amalan tertentu, bahkan mungkin dia punya kemampuan untuk mendiskusikan dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama dalam satu jenis amalan tertentu, maka itu yang pertama, tujuannya adalah untuk memenangkan syariat Allah, bukan untuk memenangkan hawa nafsunya, bukan untuk supaya dia dikatakan alim, atau bukan supaya dia kelihatan lebih lebih hebat, tetapi tujuannya adalah ingin meninggikan, memenangkan syariat Allah, karena tidak ada apapun yang lebih tinggi dari syariat Allah. Dan inilah akhlak dan adab yang berlaku di kalangan para imam-imam kita, sehingga mereka mendiskusikan pendapat-pendapat para ulama itu bukan untuk berbangga-banggaan, tetapi mereka mendiskusikan pendapat-pendapat para ulama untuk memilih mana yang lebih kuat dalam pandangan mereka, guna dengan itu mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus jadi catatan. Maka wajar kalau Imam Ahmad itu merasa heran dengan orang yang dia tahu tentang dalil, sudah disebutkan kepadanya dalil atau dia punya kemampuan untuk mencari, tapi dia masih mengatakan, oh ini fatwanya Sufyan Ats-Tsauri, ini perkataannya Sufyan Ats-Tsauri, ini kaul ulama, ini kaul fulan, ini kaul halan. Tentu sekelas Imam Ahmad merasa heran, maka kita pun lebih heran lagi. Iya. Nah, maka kemudian kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, idzan hadhihi aqwalul a'immatil mujtahidina ijtahadu an ilmin wa an ahliyatin lil ijtihad, lakin lam yadda'u li anfusihimul ismah, bal awsau an yu'khadha min aqwalihim ma wafaqad dalil. Jadi pendapat-pendapat imam-imam mujtahid ini, ucapan-ucapan imam-imam mujtahid ini, ucapan mana yang dimaksud? Ucapan-ucapan sebelumnya, mulai dari Imam Abu Hanifah sampai Imam Ahmad yang kita bacakan tadi ini. Ya, ucapan-ucapan imam-imam mujtahid ini, ijtihadu an ilmin wa an ahliyatin lil ijtihad, mereka berijtihad tentang suatu ilmu dan mereka memang mempunyai kelayakan untuk berijtihad. Jadi ijtihad itu, pintu ijtihad masih terbuka apa tidak? Masih, pintu ijtihad itu terbuka sampai hari kiamat. Jadi tidak ada orang dia bilang, oh sekarang nggak boleh lagi berijtihad, itu tidak ada. Pintu ijtihad tetap terbuka. Tetapi pertanyaan, siapa yang berhak berijtihad? Bukan kita tidak berhak untuk berijtihad. Ya, oh iya, tapi Ustadz saya sudah
Apa belajar ilmu ini sampai tingkat profesor ya, tapi Anda bukan ahli ijtihad. Yang ahli ijtihad itu adalah ulama, orang-orang yang dia memahami tentang ilmu riwayat, orang-orang yang dia menguasai hadis-hadis Nabi, bukan hanya menguasai hadis Nabi, kemudian dia menguasai akwal para ulama terkait dengan bab-bab tersebut. Kemudian dia juga memahami tarikh, dia paham tentang tarikh, dan dia juga paham tentang nasikh wan mansukh. Ya, ini yang dia berhak untuk apa? Berijtihad. Tapi kalau kita yang belajarnya masih thalathatul usul belum tamat, kita belajar bahasanya masih amthilatut tasrif belum tamat, ya, qawaidul i'rab belum tamat, kemudian kita belajar usul fikih al-waraqat belum selesai, ya, kita kemudian belajar usul hadis Mandumah al-Baiquniyah belum selesai, kita belajar usul tafsir belum selesai, lalu kita katakan saya berpendapat demikian dan demikian, yaitu sangat tidak layak, sangat tidak layak. Karena orang-orang yang berijtihad itu orang-orang yang layak untuk berijtihad, ya. Siapa yang layak untuk berijtihad? Dari kalangan para imam-imam mujtahid, ya. Imam-imam mujtahid itu siapa? Ya, selain dari para sahabat, imam-imam yang kita kenal, imam-imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Uyainah, Imam Ibnu Mubarak, Imam Sa'id bin Musayyab, Imam Muhammad bin Sirin, Imam Al-Laits, ya, dan seterusnya. Qatadah enggak? Qatadah, murid Anas bin Malik, diperbincangkan oleh para ulama karena indikasi qadari, ya. Paham ya? Paham ya ikhwan? Tapi yang jelas ulama-ulama ahli ijtihad itulah yang mereka berijtihad. Tapi lihat di sini kata Syekh Shalih Fauzan, idzan hadhihi aqwalul a'immatil mujtahidina ijtihadu an ilmi wa an ahliyatin lil ijtihad. Jadi ucapan-ucapan imam-imam mujtahid ini, mereka berijtihad tentang satu ilmu dan memang mereka adalah layak untuk berijtihad, lakin lam yadda'u li anfusihimul ismah, tapi mereka tidak mengaku bahwa mereka itu maksum, ya. Lam yadda'u li anfusihim al ismah, mereka tidak mengaku untuk diri mereka al ismah, kemaksuman. Artinya ya dia imam mujtahid, tapi dia menyadari bahwa dia manusia biasa, itu kullu bani adama khata'. Dia tidak maksum, dia tidak maksum. Sebab itu apa? Kalau dia tidak maksum, walaupun dia ahli ijtihad, dia alim, dia abid, dia wara', dia zahid, ya, dia orang yang zuhud, dia orang yang jauh dari popularitas dunia, dia orang yang ahli ibadah. Sampai-sampai kalau antum baca biografi para ulama tentang ibadah, itu bukan hanya ada di dalam cerita-cerita biografi, atau bukan hanya ada di dalam riwayat-riwayat lisan, tetapi memang benar-benar teraplikasikan dalam kehidupan mereka. Antum tahu Imam Abu Hanifah itu tetangganya, begitu Imam Abu Hanifah meninggal, tetangganya bingung. Bingungnya apa? Loh, tiang rumah yang di sini itu kemana? Ternyata tiang rumah itu apa? Bukan tiang rumah, tetapi Imam Abu Hanifah berdiri dalam sholat malamnya. Iya, Imam Abu Hanifah berdiri dalam sholat malam itu lama nggak gerak-gerak sampai dikira tiang rumah, dan itu sepanjang hari, sepanjang malam mereka menghidupkan malam. Iya, antum tahu imam-imam ahli hadis, mereka nggak pernah melalui hari-hari mereka, waktu-waktu mereka sangat sedikit sekali dalam keadaan tidak bersuci. Batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam satu malam itu puluhan kali beliau bangun untuk
Sholat malam dan mencatat hadis. Coba, kalau kita satu malam bangunnya berapa kali? Bangunnya pas adzan fajar. Iya. Subhanallah. Ini teraplikasi dalam ketakwaan mereka. Jadi mereka itu orang-orang yang zuhud. Kalau bicara tentang zuhud, tidak usah bicara dengan ulama-ulama ahli mujtahid. Ya. Kita ini makan beraneka makanan. Pakaian luar biasa. Tapi di antara mereka ada hidup yang cuma dengan 2 potong baju. Ya, kalau mau pindah rumah nggak repot, tinggal angkat bajunya berangkat, nggak perlu repot-repot. Kalau kita mau pindah rumah mikir ini kulkasnya baru beli bulan kemarin gimana, ya ini rice cookernya juga baru beli, ini kasurnya belum habis dipakai, ya kan, masih empuk, sayang kalau pindah ini, nah dan seterus. Tapi subhanallah, kalau bicara tentang zuhud, jangan bicara tentang mereka. Dan juga kalau bicara tentang wara', jangan bicara tentang mereka. Artinya, sampai-sampai anak ingin berikan gambaran begini. Ada seorang imam, disebutkan juga kalau antum punya kitab bagus, kalau anak sarankan itu, Aina nahnu min akhlaqis salaf, itu di mana posisi kita jika dibandingkan dengan para salaf, itu ada terjemahannya juga kalau ada nggak salah. Ya, itu apa disebutkan? Itu dia ketika diberikan hadiah oleh pendeta Yahudi, itu dia nggak mau terima, dia harus bayar. Dikatakan nggak boleh, ini kami menghormati dia, kami menghargai, sama seperti kaum muslimin menghargai dia, ini ambil. Kata dia enggak, bayar, kalau enggak ya nggak usah bayar. Ditanyakan kepadanya, ya imam, bukankah pemberian orang itu halal? Dia katakan halal, pemberian itu halal. Iya, wong Nabi saja menerima pemberian dari wanita Yahudi, iya, walaupun diracun, ya kan, dan seterusnya. Tapi kenapa Anda nggak ambil? Kata dia, saya khawatir berhutang budi kepadanya. Kalau berhutang budi kepadanya, saya khawatir ada rasa cinta kepadanya. Karena rasa cinta kepadanya, saya khawatir. Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Padahal kalau orang sering menerima, itu biasanya condong ada rasa cinta. Kata Nabi mengatakan tasaddaqu tahadu tahabu. Saling beri hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Jadi kalau sering terima hadiah, ada rasa cinta dari dia, takut saya. Kalau ada rasa cinta kepada dia, Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Subhanallah. Sejauh itu pemikiran seorang alim dalam kehati-hatian. Iya, tapi kalau kita boro-boro mikir yang jauh, itu yang dekat aja kan boleh gitu. Boleh. Ya udah, apalagi ya ini memang kebetulan lagi paceklik ya. Gitu kan. Nah, kebetulan aji mumpung katanya. Ikhwana fiddin azani Allah wa yakum, itulah mereka dalam ketakwaan, dalam kehati-hatian, dalam zuhud, apalagi bicara tentang cinta dunia. Ya, apalagi bicara tentang cinta dunia. Subhanallah. Ikhwana fiddin azani Allah wa yakum, dalam kondisi demikian, mereka lam yadda'u li anfusihimul ismah. Mereka tidak mengakui, mengklaim bahwa mereka itu maksum. Bal awsau an yu'khadha min aqwalihim ma wafaqad dalil. Bahkan mereka saling memberi nasihat untuk apa? Mengambil dari pendapat-pendapat mereka yang sesuai dengan dalil. Nanti ada asumsi, kalau mereka mengambil, menasihatkan, mewasiatkan supaya mengambil pendapat yang sesuai dengan dalil, berarti adakah Ustadz ulama-ulama ini membangun pendapat bukan di atas dalil? Iya. Kan mereka mengatakan mereka mewasiatkan untuk mengambil pendapat mereka yang sesuai dengan dalil. Adakah mereka berpendapat tidak di atas dalil? Tidak mungkin. Mereka orang-orang bertakwa. Mereka berpendapat itu bukan untuk berbangga-bangga. Mereka berpendapat untuk bukan memenangkan hawa nafsunya. Mereka berpendapat bukan ingin membangun sebuah madhab yang besar, bukan. Mereka bermadhab itu, berpendapat itu untuk takwa kepada Allah. Tapi kenapa wasiatnya begitu? Karena mereka manusia biasa, bisa saja
dalil yang mereka pakai itu kurang kuat. Bisa saja setelah didiskusi pendapat yang mereka yakini kuat itu ternyata punya sisi-sisi kelemahan, begitu. Mafhum ya ikhwan? Sebab itu barang siapa yang nampak kepada dia dalil dalam satu pendapat, maka tidak boleh tidak bagi dia, melainkan wajib untuk merujuk kepada dalil dan ambil pendapat yang sesuai dengan dalil, tinggalkan pendapat yang tidak sesuai dengan dalil. Kenapa? Karena para ulama ahli ijtihad itu tidak maksum, tidak maksum. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, fayajibu 'alal hambali idza ra'ad dalila ma'a syafi'i an ya'khudha biqauli syafi'i. Maka wajib bagi seorang hambali, seorang yang bermadhab hambal, apabila dia melihat dalil itu pada syafi'i, ya, an ya'khudha biqauli syafi'i, maka hendaklah dia mengambil pendapat syafi'i tersebut. Wa wajibun 'ala syafi'i idza ra'ad dalila ma'al hanafi, dan wajib bagi syafi'i apabila dia melihat dalil itu ada bersama hanafi, ayyakhudha biqaulil hanafi, maka dia wajib untuk mengambil pendapatnya hanafi tersebut. Wa wajibun 'alal maliki idza ra'ad dalila ma'al hambali an ya'khudha biqaulil hambali, maka hendaklah apabila dia melihat dalil itu bersama dengan hambali, maka hendaklah dia mengambil pendapat hambali tersebut. Masalahnya mengambil pendapat itu bukan karena ijtihad semata-mata, tetapi mengambil pendapat itu harus hakikatnya adalah mengambil dalil, gitu. Sehingga dalil itu kalau ada nampak di hambali, itu yang kita ambil. Dalil itu ada nampak di syafi'i, itu yang kita ambil. Dalil itu ada nampak di hanafi, itu yang kita ambil. Ustadz, berarti kita tidak bermadhab. Bermadhab, bukan tidak bermadhab. Kalau tidak bermadhab itu berarti Anda membuat madhab baru, ya. Bermadhab, tetapi yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh fanatik buta terhadap madhab, ya. Di mana buktinya kita bermadhab? Buktinya kita bermadhab itu adalah kita tidak mengamalkan nas-nas itu berdasarkan pemikiran kita, tapi kita mengamalkan nas-nas itu berdasarkan ijtihadnya ulama-ulama tersebut. Itu madhab apa bukan? Madhab, iya. Ketika ada dalil begini, kita, oh Imam Syafi'i mengatakan gini, saya memegang pendapat ini. Berarti madhab apa enggak? Madhab. Ada dalil mengatakan begini, oh Hanafi mengatakan begini, sesuai dengan dalil ini, kita ambil. Itu madhab apa bukan? Madhab. Yang tidak boleh adalah fanatik buta terhadap madhab. Sehingga kalau madhab itu dalilnya lemah, kita tetap ngotot. Oh enggak, ini ada imam madhab yang mengatakan demikian. Ini ada pendapat ulama yang mengatakan demikian, maka kita katakan ulama itu sebesar apapun, kalau dia di hadapan dalil maka dia kecil, ya. Nah, dalil yang jauh lebih besar. Kemudian kata beliau lagi, kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, li'annal gharada huwa ittiba'ud dalil, laisal gharadu qawla fulanin wa fulanin, fala yata'assabuna li a'immatihim wa innama yata'assabuna lid-dalil faqat. Karena tujuan itu adalah mengikuti dalil. Tujuan mengikuti dalil. Maksud kita itu mengikuti dalil. Laisal gharadu qaula fulanin wa fulan. Bukan tujuan kita itu adalah ucapan si fulan dan si fulan, bukan. Fala yata'assabuna li a'immatihim, maka mereka tidak berta'assub kepada imam-imam mereka. Wa innama yata'assabuna lid-dalili faqat. Mereka hanya berta'assub kepada dalil saja. Iya. Mereka berta'assub kepada apa? Kepada dalil saja. Hambali ta'assub kepada dalil. Kadang-kadang dalam satu perkara pendapat Hanabilah keliru, mereka lihat pendapat mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Syafi'iyah, mereka ambil pendapat Syafi'iyah. Begitu. Karena apa? Tujuan mereka ada dalil. Dimanapun dalil berada, disitulah mereka berpegang. Iya. 6. Kaul-kaul ulama hanyalah pendapat-pendapat untuk memahami dalil. Baik.
Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wal Imam Ibnul Qayyim wal Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab kulluhum ya'muruna bihadza wa yaquluna unduru fi aqwalil ulama fakhudhu ma qama alaihi dalil fakalamuhum fi hadza ma'lumun fi kutubihim. Dari ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kulluhum ya'muruna bihadza. Mereka semua memerintahkan untuk itu. Untuk apa? Berpegang kepada dalil. Yaquluna, mereka berkata, unduru fi aqwalil ulama. Perhatikan, teliti ucapan-ucapan para ulama itu. Fakhudhu maqama alaihi dalil. Maka ambillah pendapat-pendapat yang berdiri di atasnya dalil. Wa kalamuhum fi hadza ma'lumun fi kutubihim. Dan ucapan-ucapan mereka ini maklum, ada di dalam, tersebar di dalam kitab-kitab mereka. Hadza huwa madhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab ahlu sunnati wal jamaah. La ta'assuba, lakin laisa makna hadza an narfudal madahiba wa natrukaha, bal nastafida minal madahib wa min fiqhil a'immah li'annahu tharwatun azimatun, lakin nutabi'ud dalil man kana ma'ahu dalilun akhadna biqaulih hadza huwal wajib. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah madhab ahlu sunnah. La ta'assub, tidak ta'assub. Akan tetapi laisa makna hadza an narfudha madhahiba wa natrukaha. Tetapi metode ini bukan berarti kita meninggalkan dan kita menolak madhab-madhab, ya. Bal nastafidu minal madahib, bahkan kita mengambil faedah dari madhab-madhab tersebut. Wa min fiqhil a'immah, dan kita mengambil faedah dari fikihnya para imam. Li'annahu tharwatun wa azimatun, karena fikihnya para imam-imam madhab itu adalah tharwatun azimatun, kekayaan syariat, ya. Fikih-fikihnya para imam itu kekayaan syariat, ya. Kita menghormatinya, kita mengambil manfaat darinya, ya. Tetapi lakin nutabi'ud dalil, kita mengikuti dalil, sehingga pendapat-pendapat mereka yang merupakan kekayaan syariat itu kita ambil yang sesuai dengan dalil. Man kana ma'ahu dalilun akhadna biqaulih hadza huwal wajib. Maka barang siapa dari imam-imam tersebut yang bersama dengan dalil, kami ambil pendapatnya. Hadza huwal wajib, ini adalah wajib. Itu adalah apa? Wajib, kata Syekh Shalih Fauzan. Wa man la ya'rifid dalila yas'ala ahlal ilmi. Qala ta'ala fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Fa li'annaka turidu bara'ata dhimmah fa idza kunta ta'rif falhamdulillah khud bid dalil. Wa idza kunta la ta'rif fa innaka tas'al ahlal ilmi, hadza huwal wajib. Jadi persoalannya mencari dalil itu kalau Anda punya kemampuan, kalau Anda tahu, Anda bisa. Tapi kalau Anda tidak bisa, kata beliau, waman la ya'rifid dalil, dan orang yang tidak mengetahui dalil, apa yang harus dia lakukan? Yas'ala ahlal ilmi, dia bertanya kepada ahlul ilmi. Qala ta'ala fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman, bertanyalah kalian kepada ahlul ilmi jika kalian tidak tahu. Jadi kalau orang yang tidak tahu, tidak punya kemampuan cari dalil, cukup tanya kepada ahlul ilmi, ya. Nah, li'annaka turidu bara'ata dhimmah fa idza kunta ta'rif walhamdulillah. Ya kalau engkau tidak tahu, engkau tahu, alhamdulillah. Ya, khudh bid dalil, ambil yang ada dalilnya. Fa idza kunta la ta'rif, kalau engkau tidak tahu, fa innaka tas'al ahlal ilmi, maka engkau harus tanya kepada ahlul ilmi. Hadza huwal wajib, ini adalah yang wajib. Kemudian kata Syekh selanjutnya, al-qismu tsani, bagian yang kedua dari khilaf, min hadza, khilaf ijtihad. Khilaf ijtihadiyah. Kalau khilaf ijtihadiyah itu ada satu yang nampak dalil, yang kedua ini kata beliau al-ijtihad al-fiqhiyah ma lam yadhhar fihi dalilun ma'a ahadil qaulain.
Ijtihad yang tidak nampak dalil bersama dengan salah satu dari dua pendapat. Yani bal kila al-qaulaini muhtamal. Bahkan dikatakan dua pendapat ini ada kemungkinan. Iya, ada kemungkinan. Jadi ini tidak nampak. Antum mau berusaha untuk menguatkan pendapat A, ternyata pendapat B juga kuat. Antum berusaha menguatkan pendapat B, ternyata pendapat A juga kuat. Ini bisa jadi karena khilafnya afham. Khilafnya apa? Afham. Afham itu apa? Nasnya bisa jadi satu, tapi mereka berselisih dalam memahami. Iya. Nasnya satu, selisih dalam memahami. Kalau nas satu, selisih dalam memahami, itu biasanya tarik-menarik kekuatannya. Kalau tanawu punya dalil, itu biasanya satu dalil pasti lemah. Ya, walaupun terkadang memang ada dua dalil juga sama-sama kuat, tapi umumnya satu dalil pasti lemah. Kalau satu dalil pasti lemah, ya gampang ambil yang kuat dalilnya. Tapi kalau dua-duanya sama-sama kuat, bahkan tidak nampak mana yang benar, maka dalam kondisi seperti ini hadalah ingkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh saling mengingkari dalam persoalan ijtihad seperti ini. Paham ya ikhwan? Jadi kalau ditanyakan Ustadz, ini kan khilafiyah, kita nggak boleh saling mengingkari. Maka jawabannya khilaf yang mana itu? Khilaf yang tidak nampak kekuatan dalil pada masing-masing pihak. Iya. Khilaf yang tidak nampak kekuatan dalil pada masing-masing pihak atau secara umum adalah khilaf pemahaman, maka yang demikian ini tidak boleh saling mengingkari. Tapi kalau khilaf yang nampak dalil, tidak boleh. Yang dalilnya nggak kuat, wajib rujuk kepada dalil yang kuat. Ya, wajib. Tapi kalau tidak kuat, tidak mampu dibuktikan mana yang kuat, tarik menarik kekuatan dalilnya sangat kuat sama, ya, maka yang seperti ini fala ingkara alaman fahadha la ingkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh saling mengingkari dalam masalah ijtihad. Ma dama lam yatarajjah syai'un min habid dalil. Ini catatan. Selama tidak mampu ya menentukan mana yang lebih rajih dengan dalil. Paham? Ingat ya. Selama kalau ada khilaf pendapat, oke, khilaf. Kita periksa, selama tidak mampu menetapkan mana yang lebih rajih dari dua pendapat, inilah ingkar fih. Ini ijtihad berarti. Ijtihad yang harus ditolerir. Mafhum ya? Tapi kalau selama ada dalil yang nampak, maka dalil yang nampak itu wajib diikuti. Paham ya? Sebab apa ya kawan? Kalau khilaf itu nanti banyak. Apalagi kalau khilaf dalam persoalan-persoalan ibadah. Ada madhab Syafi'i, maulid Nabi, ini khilaf. Karena khilaf madhab. Iya. Ada madhab ini demikian, ada madhab ini demikian, kita katakan iya betul. Itu bisa jadi khilaf. Ya, tapi kita tanyakan itu masuk dalam khilaf mana? Ada dalil enggak? Oh itu cuman ijtihad ulama. Berarti yang cuma ijtihad itu batalkan, kembali kepada yang ada ijtihadnya, yang ada dalilnya. Iya. Ini dua-dua sama-sama kuat dalil ya. Kalau begitu kita saling memaklumi. Kita tidak gontok-gontokan di sini, apalagi sampai perang. Ya, karena apa? Tarik menarik dalilnya sama-sama kuat. Begitu. Paham ya, kawan? Sampai di bab ini paham ya? Tetapi kemudian antum lihat di situ di akhir, ya, itu intinya sama aja. Kalau kita baca ke bawah juga maksudnya sama. Antum baca sendiri. Tapi yang Anda ingin berikan di sini catatan terakhir yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan ini. Fa idza kana ahlu baladin ala qaulin min hadhil aqwal al ijtihadiyah allati lam yadhhar ma yukhalifuha wala ma yu'ariduha mujtami'ina ala ra'yin min hadhil ara'il fiqhiyah fala yasughu li ahadin ay yufarriqa hadzal ijma' bal yambagi al-wifaqu wa adamul ikhtilaf. Nah ini. Jadi begini, di dalam mengamalkan masalah-masalah khilaf afham, perselisihan pendapat dalam pemahaman yang tarik menarik dalil terlalu kuat, kita nggak bisa menentukan mana yang lebih benar, itu kita harus legowo. Tapi ingat, ada kaidah. Apa kaidahnya? Ini kaidahnya kata Syekh Shalih Fauzan. Perhatikan.
Fa idza kana ahlu baladin ala qaulin min hadhil aqwali al-ijtihadiyah allati lam yadhhar ma yukhalifuha wa la yu'ariduha mujtami'ina ala ra'yin min hadhil ara'il fiqhiyah. Apabila penduduk satu negeri itu mereka berada pada satu pendapat dari pendapat-pendapat ijtihadnya para ulama yang lam yadhhar ma yukhalifuha wa la ma yu'ariduha, yang tidak nampak, ya, tidak nampak ada pendapat yang menyelisihi mereka di situ, ya, di negeri tersebut, mujtami'ina ala ra'yin min hadhil ara'il fiqhiyah, mereka semua itu bersepakat memegang salah satu pendapat dari pendapat-pendapat fikih. Maksudnya apa? Maksudnya di satu negeri itu mereka beramal dengan satu pendapat ulama dalam ijtihad fikih. Ijtihad fikih ini kan ratusan ini, ya. Ijtihad fikih ratusan. Lalu ada satu masalah, itu mereka di satu negeri telah menetapkan bahwa mereka beramal dengan pendapat itu di negeri itu. Jadi ada khilaf yang lain, kuat juga, sama-sama kuat. Kita nggak bisa menentukan mana yang lebih kuat antara A dan B ini. Tetapi kita di sini, di penduduk ini, kita mengamalkan B secara umum, begitu. Paham ya? Mahfum ya? Walaupun memang kalau orang amalkan A sah saja, tapi di negeri kita ini tidak ma'ruf. Di negeri kita ini yang kita amalkan dari dulu sampai sekarang adalah B. Begitu. Paham ya? Maka bagaimana kita harus berlaku? Kata beliau, fala yasugu li ahadin ayyufarriqa hadal ijtima'. Jangan datang lalu sok paling pintar memecah belah keadaan yang ada di situ yang mereka sudah beramal dengan apa yang ada dari kaul ulama itu. Iya. Walaupun Anda lakukan itu juga mungkin bisa benar karena tarik menarik dalil, apalagi kalau kurang kuat. Tapi kalau misalnya kuat tarik menarik dalil, sah saja Anda beramal. Tapi jangan Anda amalkan itu di sini. Karena kita di sini telah sepakat dengan satu kaul ulama yang kita amalkan secara turun menurun. Begitu. Mahfum ya, ikhwan? Nah, itu nasihat daripada Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau, bal yambagi al-wifaqu wa adamul ikhtilaf. Bahkan wajib Anda beramal dengan yang disepakati di situ dan tidak boleh ada khilaf. Tidak boleh ada khilaf. Dan ini yang semisal saya telah tulis, saya nasihatkan dan mengutip perkataan Syekh Ibnu Utsaimin di dalam bab ini di buku saya Jenazah dalam Timbangan Syariat. Saya juga bahkan di sana memberikan satu contoh. Contohnya itu seperti kalau di negeri kita ini orang-orang telah maklum dan sepakat dari zaman dulu, kita kalau sholat jenazah itu takbirnya 4 kali, maka ada takbir yang 5 kali enggak? Ada. Sahih juga enggak? Sahih. Jangan antum datang langsung takbir 5 kali. Ya, kenapa? Karena di penduduk kita di sini itu mereka sudah beramal secara umum turun temurun, yakni mereka beramal dengan takbir jenazah 4 kali. Begitu maksudnya. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Supaya apa? Supaya kita bijak ketika berhadapan dengan masyarakat umum. Jangan mentang-mentang kita, oh ya enggak Ustaz, tapi ini kan saya mau menghidupkan agama, saya mau menghidupkan sunnah. Iya betul. Tapi ulama-ulama menasihatkan kita demikian. Iya. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Taib. Demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi ini insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.